sini memang kalau kita lihat secara spiritual banyak seperti makhluk-makhluk gaib lainnya. Kalau yang namanya golok ya punya beliau itu ada. Ustadz, ini kita udah sampai Jalan Raya Cipotat Bogor nih Ustadz. Dari tadi jalan mulu, kita mau kemana sih gitu nih? Kita mau ziarah ke makam Raden Saniat. Raden Saniat. Iya, itu peninggal sejarah orang Curug, daerah Curug Bojong Sari. Bojong Sari. Masih ada keterkaitannya berarti ya? Masih dengan... ada. Aduh, jalan sampai begini banget ini. Katanya tempat ziarah, keramat, sampai nggak keurusan banget ini ya. Udah, jangan banyak ngomong, jalan aja udah. Oh, Emang iya, jalannya begini dari oh dulu. gitu ya Pak Ustadz ya. Baik. Pak Ustadz, kita mau kemana sih nih, jalan begini banget nih? Kita mau ziarah atau melihat makam Raden Saniat. Beliau ini adalah salah satu tokoh juga keramat Bojong Sari yang ada di wilayah Curug. Beliau sahabat daripada Raden Mas Nur Hasim, keramat Parung Tengah. Jadi sama-sama bersiar dakwah beliau secara agama. Beliau sebagai jawara atau pengawal daripada Raden Mas Nur Hasim, keramat Parung Tengah. Pak Ustadz, jadi yang membedakan pengertian dari makom dengan makam itu apa Pak Ustadz? Kalau makam itu adalah kuburan yang ada jasadnya. Ketika orang meninggal dikubur, itu menjadi makam atau kubur. Tapi kalau makom, tempat petilasan atau tempat ketika itu ada seseorang yang memiliki keilmuan, aroma, nah tempat itu menjadi berkah. Nah makanya ada tempat yang disebut makom, itu adalah tempat petilasan ketika seseorang yang ketika itu berduduk atau berkumpul tapi dia memiliki keilmuan, makanya tempat itu menjadi diberkahi dan menjadi keramat, disebut petilasan, makom atau petilasan. Berarti fungsinya sama-sama diziarahi Pak Ustadz? Sama-sama diziarahi, karena tapaul keberkahan itu dari mana aja, yang penting selagi masih sesuai dengan jalur syariat Islam. Tempat keberkahan itu tidak mesti harus makam, kubur, bahkan sesuatu benda yang diberkahi itu menjadi tapaul keberkahan seperti makom. Cuman yang menjadi beda yang saya perhatikan, kalau di Syekh Nur Hasim makam sana terurus, tapi kalau di wilayah ini padahal letaknya di pinggir jalan dan merupakan aset dari Pemda sebenarnya ini ya, Pak Ustadz, tapi kok nggak terurus ya? Mungkin begini, karena ini dianggap sebagai makom dan bisa jadi tidak ada pengurus, maka ini tidak ada yang urus sehingga jadi balak ya. Dulu ketika 2 tahun yang lalu ada dari P3NB yang sekarang menjadi Majelis Tawasul Taktawul Bintang 9 yang merapikan ini. Nah ketika ada konflik tentang orang yang menziarahi tidak sesuai dengan aturan mereka, jadi mereka keluar dari tempat ini sehingga tempat ini tidak terurus kembali. Yuk, Pak Ustadz, boleh kita masuk nih, Pak Ustadz? Oh, boleh, silakan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Seperti yang Pak Ustadz bilang, makom itu memiliki fungsi utama yang sama, yaitu kita berziarah. Nah, dalam menziarahi ini apa aja aturannya, etikanya itu apakah sama perlakuannya antara yang memang makam ada jasad atau yang hanya berupa petilasan seperti ini Pak Ustadz? Kalau berziarah di makom itu selagi masih niatnya baik, lurus, itu sama aja. Tapi terkadang kalau tempat-tempat seperti ini tidak ada kuncen atau tidak ada yang mengarahkan, banyak orang yang salah tujuan. Bahkan di sini banyak suguhan. Tadinya yang ada banyak meletakkan sesuatu ya seperti benda, air yang sebut 7 rupa ya di dalam 7 gelas.
Terus dengan banyak suguhan seperti ayam bakar, bekakak, panggang. Ini semua kalau memang dengan niat dan tulus sebagai tawasul atau berziarah, itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dengan tujuan dengan syirik, meminta sesuatu dengan kuburan, maka itu berbeda lagi dengan apa yang dihasilkan. Sebagai contoh, ada orang ketika berziarah sini dengan jalan di luar syariat, bahkan bukan Shahibul Karomah yang memberikan, bukan melalui beliau, bahkan ada penunggu-penunggu di luar itu. Di sini memang kalau kita lihat secara spiritual banyak seperti makhluk-makhluk gaib lainnya, seperti yang kita lihat Betawi orang Betawi ya, Betawi Pasundan. Ada ular, ada macan atau mau, bahkan kera putih pun ada. Itu di dalam segi nilai spiritual. Tapi kalau orang melihat hanya sebagai syarat Islam aja, datang ke sini berziarah, bertawasul, berdoa untuk kebaikan kita dan mendoakan Shahibul Karomah, insya Allah itu akan baik secara agama. Ya. Ustaz. Ustaz, maaf sebelumnya, bisa nggak kira-kira kita juga sambil menunjukkan kepada pemirsa Jawara Channel Indonesia pendeteksian dari Ustadz Mustafa dari segi spiritual, kira-kira di sini apa aja ya menempati itu dalam segi yang mungkin bersifat metafisik. Lalu dalam pandangan spiritual ya saat ini sepertinya beliau tidak ada. Shahibul Karomah tidak ada, tapi kalau yang namanya golok ya punya beliau itu ada secara bentuk gaibnya. Ya ini lagi sepi semua, lagi sepi, tidak terlihat kecuali benda yang dimiliki oleh beliaunya. Dari segi spiritual, apakah ada cara-cara untuk pendeteksian mengenai yang bersifat metafisik di sini, Pak Ustadz? Kalau untuk mendeteksi barang gaib atau energi gaib itu memang banyak cara ya. Tapi kalau kita berjalur cara syarat Islam, kita bertorikoh, memiliki amalan-amalan tersendiri. Tapi ada juga mendeteksinya melalui khodam, tapi kita tidak mengambil langkah itu karena tidak sesuai dengan ajaran kita. Kecuali kita berpikir, bertawasul seperti asror, maka asror itu kan bermakna kemuliaan atau rahasia Tuhan. Ketika orang mengamalkan tersebut, Allah akan memberikan rahasianya. Makanya bisa mendeteksi sesuatu yang gaib, karena mempercayai sesuatu yang gaib itu bagian daripada rukun iman. Pemirsa Jawara Channel Indonesia atau JCI, alhamdulillah kita tadi sama-sama menyimak perjalanan kita, perjalanan spiritual kita sekaligus berwisata religi di tempat makam daripada Raden Saniat yang berada di wilayah Bojongsari. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari tayangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share daripada Jawara Channel Indonesia di YouTube Anda agar kami bisa memberikan info-info yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.